Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog part 65. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, tim preman pasar berhasil memenangkan turnamen futsal di mana mereka membagi hadiahnya dengan sama rata. Beberapa hari kemudian terlihat preman yang pernah bermasalah dengan Seongwon keluar dari rumahnya, ketika ia ke mobilnya di atas mobilnya sudah ada amplop berisi uang yang bertuliskan kalau ini adalah uang untuk mengganti kaca spion. Melihatnya pria itu merasa sedikit senang dan langsung menyimpan uangnya sambil mengatakan dasar anak-anak nakal. Di rumah sakit terlihat Sehun yang juga membeli banyak makanan dari hasil turnamennya untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di sana. Sengho ia menghabiskan semua uangnya untuk membeli kesenangannya, sementara Kang Maru ia memberikan semua uangnya kepada ayahnya secara diam-diam. Ia kemudian mandi dan masih belum lepas dengan tampang premannya, ia menghamburkan semua pakaiannya merasa kebingungan pakaian apa yang harus ia kenakan hari ini, ia merasa pakaian kasual tidak lagi cocok untuknya karena ia telah berubah. Dan hasilnya inilah penampilan yang ia pilih, dengan wajah tengilnya ia mengatakan bahwa laki-laki sejati memang harus berpakaian seperti berandalan. Ternyata ia mau jalan berdua bersama Yuna di mana Yuna yang melihat penampilannya langsung mengatakan tidak. Awalnya Kang Maru merengek tak mau menggantinya karena menurutnya ini sedang tren sekarang, namun setelah mendapatkan sedikit benjolan di kepalanya ia akhirnya berubah menjadi seperti biasanya dan pergi bersama dengan penuh tawa bahagia. Di jalan Yuna menanyakan apakah Kang Maru benar-benar menyukainya, karena dia bahkan tidak pernah menghubunginya semenjak dia mengatakan suka padanya. Yuna dengan wajah cemberut mengatakan kalau ia mengira dia sibuk berlatih, tetapi ketika bertemu di halte bis kemarin ia menjadi tidak yakin. Mendengarnya Kang Maru hanya bisa tertunduk sambil meminta maaf dan mengatakan kalau waktu itu ia juga sedang berlatih namun dengan jenis yang berbeda. Yuna tiba-tiba mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan mengatakan itu tidak apa-apa dan lebih baik mereka pergi mencari makan. Kang Maru pun memegang tangan Yuna dengan wajah yang memerah, mereka berjalan sambil bergandengan tangan di mana Kang Maru terlalu gugup yang membuatnya berjalan seperti robot. Ia begitu gugup dan bergumam mengatakan apakah ini benar-benar nyata mereka berpegangan tangan. Tangannya begitu berkeringat dan basah tapi ia tidak ingin melepaskan tangan Yuna. Ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan agar tidak terlihat gugup. Ia seketika memasukkan kedua tangannya ke dalam sakunya yang membuat Yuna terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Kang Maru bergumam mengatakan kalau ia akan berpura-pura mencari sesuatu di sakunya dan segera menyekat tangannya di dalam celana. Setelah semuanya beres ia kembali menggenggam tangan Yuna dengan begitu profesional, namun belum ada semenit ia kembali memasukkan kedua tangannya merasa benar-benar gugup. Melihatnya Yuna tersenyum tipis tanpa mengatakan apapun seolah-olah ia mengerti. Ia lalu meraih tangan Kang Maru sambil mengatakan kalau ia hanya akan memegang tangannya dengan lembut. Wajah Kang Maru pun memerah di mana Yuna menanyakan apakah sekarang jauh lebih baik. Kang Maru mengiyakannya dan sepertinya dia sudah sange berat. Seharian itu mereka berdua bersenang-senang melakukan semua hal yang menyenangkan. Mereka pergi berfoto di mana Yuna meminta Kang Maru agar berpose seperti model. Yuna pun mengajarinya berpose dan inilah hasil gambar yang mereka dapatkan. Kang Maru jadi benar-benar berbeda. Begitu juga dengan Yuna mereka melakukan pose ala-ala model dengan menghayal sebagai wanita pusat perhatian dunia. Setelah seharian bersenang-senang mereka pun berjalan pulang di mana mereka tak sengaja melihat beberapa orang yang sedang bermain mesin bola. Yuna begitu tertarik dan meminta Kang Maru untuk mencobanya karena sepertinya ini akan seru. 3 orang yang sedang bermain juga meminta Kang Maru untuk melakukannya dan menantangnya untuk mengalahkan skor mereka. Dengan sedikit tengil mereka mempersilahkan Kang Maru mencobanya. Melihat ekspresi orang itu membuat Kang Maru merasa sedikit kesal karena itu mengingatkannya kepada seseorang. Sontak Kang Maru langsung menendang bola itu di mana Yuna begitu bahagia memberinya semangat dan merekamnya. Namun hasilnya Kang Maru hanya berakhir berada di peringkat kedua dan belum bisa mengalahkan mereka. Melihatnya mereka tertawa dan langsung berjalan pergi sambil mengatakan kalau tidak akan ada yang bisa menyaingi peringkat pertama mereka. Kang Maru yang merasa tertantang langsung memasukkan koin lagi untuk bermain di mana Yuna menanyakan apakah mereka tidak pulang. Dengan wajah serius Kang Maru menjawabnya kalau ia harus melakukan sesuatu sebelum pergi.
Di sore itu Kang Maru terus menendang bolanya mencoba meraih posisi pertama, hingga malam tiba ia juga masih melakukannya terus menendang bolanya dengan sekuat tenaga, dan tak lama ia akhirnya berhasil berada di urutan pertama mengalahkan orang-orang sebelumnya. Ia merasa sangat lelah di mana Yuna dengan sepenuh hati menemaninya bermain. Yuna pun menanyakan apakah sekarang dia puas. Kang Maru memalingkan wajahnya meminta maaf dan mengatakan kalau ia sangat benci kalah. Yuna mengatakan kalau ia mengerti dan meminta Kang Maru untuk kembali karena dia harus latihan lagi malam ini. Yuna berpamitan berpisah di sini dan meminta Kang Maru agar tak perlu mengantarnya kembali dan lebih baik dia segera kembali ke asrama untuk berlatih. Kang Maru kemudian tiba-tiba mendapatkan telepon dari Myong Seop yang membuatnya bertanya-tanya kenapa Myong Seop menelponnya malam-malam begini. Kang Maru pun mengangkatnya di mana terdengar suara Myong Seop yang meminta tolong. Sementara Myong Seop ia benar-benar terlihat merasa khawatir yang entah apa yang terjadi kepadanya. Kang Maru dan Yuna pun akhirnya memutuskan tak jadi kembali dan segera pergi ke tempat Myong Seop. Tak lama mereka akhirnya sampai di sana sesuai alamat yang dikirim oleh Myong Seop. Di sana ternyata juga ada Seng Nam dan Seng Ho yang datang. Seng Nam menanyakan apakah mereka juga mendapatkan pesan dari Myong Seop. Kang Maru membenarkannya di mana mereka seketika tiba-tiba begitu serius dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengungkapkan bahwa Myong Seop adalah merupakan anak yang kuat dan mandiri. Dia selalu memainkan perannya tanpa mengeluh. Ini pertama kalinya dia meminta pertolongan. Mereka kemudian berjalan mendekati rumah Myong Seop sambil menanyakan apakah ada orang di dalam. Di depan pintu tiba-tiba saja pintunya terbuka sendiri yang membuat mereka sedikit terkejut. Karena tak ada jawaban sama sekali dari dalam mereka pun memutuskan masuk sambil memanggil-manggil nama Myong Seop. Sontak mereka benar-benar dibuat terkejut ketika melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka melihat Myong Seop yang terkapar lemas seperti orang tak bernyawa. Mereka dengan cepat berlari menghampirinya dengan penuh khawatir meneriakkan nama Myong Seop menyuruhnya untuk segera bangun. Perlahan Myong Seop pun membuka matanya sambil mengatakan matilah aku. Setelah mengatakannya ia kembali terbaring lemas seperti orang yang akan segera pergi di mana Kang Maru memintanya agar jangan pergi dulu karena ia belum mendengarnya. Myong Seop seketika kembali terbangun sambil menunjuk komputernya dan mengatakan kalau komputernya telah mati. Setelah itu ia kembali tumbang membuat mereka mulai merasa kesal dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya salah dengan bocah ini. Seng Ho dengan perasaan kesal berteriak mengatakan apakah bocah itu sedang bercanda dengannya. Yuna juga yang ikut kesal menampar-nampar wajah Myong Seop sambil menanyakan apakah dia sedang bosan. Seng Nam kemudian memegang komputer Myong Seop sambil mengatakan kalau ia yakin ini pasti mati karena jarang dibersihkan, di mana Myong Seop yang mendengarnya seketika langsung bangun dengan penuh semangat menanyakan apakah dia bisa memperbaiki komputernya. Seng Nam mengiyakannya dan mengatakan kalau ia akan mencobanya membuka semua komponennya dan membersihkan debu yang menempel. Seng Nam kemudian mulai membersihkannya satu persatu sambil menjelaskannya kepada Myong Seop. Seng Nam memberitahukan kalau dia harus menghilangkan debunya dengan semprotan air. Untuk papan utama dan kartu RAM-nya dia bisa menggosoknya dengan sabun cuci untuk membersihkannya. Selanjutnya keringkan dengan lap semua komponennya. Dan terakhir saat menyalakan komputer, sontak tiba-tiba saja layar biru muncul yang membuat Seng Nam panik melihatnya. Hasilnya komputernya malah semakin rusak di mana ini membuat Myong Seop menangis dan Seng Ho langsung memukul Seng Nam menyebutnya dasar bodoh. Myong Seop pun merenung memandangi layar komputernya yang membuat mereka merasa tak nyaman. Mereka pun menanyakan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan dengan komputernya. Apakah sepenting itu? Bagaimana jika mereka mengumpulkan uang saja dan membeli yang baru bersama karena ada beberapa model baru dengan harga terjangkau sekarang ini. Sambil memalingkan wajahnya dan ekspresi sedih Myong Seop mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin memesan tiket pesawat. Mendengarnya sontak Seng Ho berteriak dengan sangat kesal mengatakan padahal dia bisa langsung memesannya dari HP-nya. Yuna kembali menepuk wajah Myong Seop dengan mata yang terbuka lebar sambil mengatakan jangan buat ia berbuat jahat. Myong Seop kemudian mulai memesan tiket pesawat melalui HP di mana mereka bertiga mengarahkannya. Karena penasaran mereka pun menanyakan mengapa dia memesan tiket pesawat dan juga itu ke Pulau Jeju padahal mereka memang akan pergi ke sana saat pelatihan di luar musim nanti. Myong Seop menjawabnya bahwa tiket itu bukan untuknya melainkan untuk kakak dan ibunya dan mereka belum pernah naik pesawat sebelumnya. Myong Seop mengatakan kalau ia tidak ingin mereka merasa ditinggalkan.
Sementara mereka sibuk mencari tiket yang murah, Seng Nam pamit ingin ke kamar mandi. Ia menemukan sebuah pintu di samping dan menanyakan apakah ini adalah kamar mandinya, namun mereka terlalu sibuk dan mengabaikannya. Secara kebetulan Myong Seop menoleh dan melihat Seng Nam ingin membuka pintu itu dan langsung berteriak memintanya jangan melakukannya. Sontak suara seperti tembakan terdengar di pintu tersebut yang membuat Seng Nam merasa panik ketakutan. Ia bergumam mengatakan kalau ia tidak tahu apa yang ada di dalam sana, tapi rasanya ini benar-benar berbahaya. Melihat Seng Nam yang tak jadi membuka pintunya, Myong Seop benar-benar merasa lega. Mereka kemudian bersantai di luar sambil menyalakan api unggun dan duduk melingkar. Mereka semua diam tanpa mengatakan apapun dan hanya mendengarkan suara kayu yang terbakar api. Tak lama Myong Seop pun mulai angkat bicara dan mengungkapkan bahwa sebenarnya kakaknya ada di dalam kamar itu dan dia tidak pernah meninggalkan kamarnya. Mendengarnya mereka pun menanyakan apa maksud perkataan Myong Seop. Myong Seop menjelaskannya sambil tertunduk bahwa kakaknya hanya saja sudah lama tidak pernah keluar kamar. Ia bahkan tak pernah melihatnya karena dia hanya akan keluar saat ia dan ibunya tidak ada di rumah. Myong Seop menceritakan bahwa dulu ia dan kakaknya sering bermain bersama dan dialah alasan ia bermain sepak bola, tapi saat kakaknya mulai belajar untuk mendapatkan pekerjaan, 1 tahun sudah terlewati, kemudian 2 tahun usahanya masih juga belum menemukan hasil, di saat itulah entah mengapa dia mulai berhenti keluar dari kamar. Itu sudah terjadi selama 3 tahun sampai sekarang. Myong Seop mulai merengek dan mengatakan kalau ia tidak mempunyai ayah dan kakaknya sudah seperti ayah baginya. Ia harus sampai ke final dan ia ingin pergi ke Jeju bersama ibu dan kakaknya. Meskipun kakaknya tidak pergi dan meskipun ia tidak bisa melihatnya sekarang, ia hanya perlu menang sampai ke final karena pertandingan itu akan disiarkan di TV. Sambil menangis Myong Seop mengatakan dengan begitu ia berpikir kakaknya mungkin akan melihatnya di TV, dan mungkin ia bisa memberinya sedikit keberanian untuk melangkah keluar lagi. Ia ingin menunjukkannya hal luar biasa di luar sana yang tidak bisa dia bayangkan di kamarnya, di mana ini membuat mereka merasa sedih bahkan sampai membuat Yuna menangis. Mereka kemudian menanyakan apakah ada yang bisa mereka lakukan. Seng Ho mengatakan jika mereka tetap di sini maka kakaknya pasti tidak akan mau keluar, mungkin lebih baik kalau mereka menghilang jadi dia bisa keluar dari kamarnya. Mendengarnya Myong Seop hanya menganggukkan kepalanya. Mereka kemudian mengencangkan sedikit suara mereka dan mengajak Myong Seop untuk segera pergi sebelum mereka ketinggalan bis terakhir. Tak lama suara mereka pun menghilang yang membuat suasananya menjadi hening. Perlahan pintu kamar kakak Myong Seop pun mulai terbuka. Ia pergi ke dapur dan mulai memasak makan malamnya tanpa menyalakan lampu sama sekali dan hanya menggunakan senter di HP-nya. Setelah semuanya selesai ia pun membuka kulkas ingin mengambil sesuatu. Dari belakang mereka semua tiba-tiba muncul yang ternyata belum pergi dan memintanya untuk duduk dan makan bersama mereka. Kakak Myong Seop begitu terkejut di mana mereka memintanya untuk tinggal sebentar dan mereka berjanji tidak akan berbicara apapun dan juga lampunya akan tetap dimatikan. Sontak tiba-tiba ia menjatuhkan makanannya dan langsung berlari masuk ke dalam kamarnya menutup pintunya rapat-rapat. Karena sudah seperti ini mereka pun hanya bisa merenung tak tahu harus melakukan apa. Myong Seop mengatakan sebaiknya mereka tidur saja. Di malam hari saat mereka tertidur pulas Seng Nam bangun diam-diam dan memasak sesuatu. Ia menyiapkan makanan untuk kakak Myong Seop dan membawanya ke depan pintunya. Seng Nam bersandar di depan pintu dan mencoba mengajaknya berbicara. Seng Nam memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Seng Nam, salah satu teman sepak bola Myong Seop. Seng Nam mengatakan dengan suara sedikit pelan bahwa ia cuma bisa membayangkan seberapa keras dia telah berusaha. Ia mengerti memang sangat sulit untuk menyerah dengan segalanya dan fokus dengan satu hal. Itu sebabnya dia mengisolasi dirinya sendiri seperti ini di dalam kamar. Seng Nam mengatakan kepada kakak Myong Seop kalau dia tidak harus sempurna karena adiknya Myong Seop akan selalu menyayanginya apapun itu. Bahkan jika dia tidak sempurna ibunya akan tetap menyayanginya. Jika dia berpikiran untuk keluar kamar dan mencoba keluar, ia jamin semua orang akan sangat senang melihatnya. Ketika dia siap untuk bertemu semua orang, maka mereka akan ada di sana menemaninya. Di akhir Seng Nam memberitahukan kalau ia menaruh makanan di depan pintu. Keesokan harinya saat bangun pagi Seng Nam tersenyum merasa bahagia karena makanannya telah hilang. Mereka pun bersiap kembali di mana mereka memanggil Myong Seop untuk segera keluar. Myong Seop menatap kamar kakaknya tanpa mengatakan apapun yang entah apa yang dia pikirkan. Ia lalu berjalan keluar sambil mengatakan kalau ia akan segera kembali. Ia sudah mendapatkan tiket pesawat jadi yang harus ia lakukan sekarang adalah berusaha untuk sampai ke final. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.